Cair-cair bahagianya PNS. Pada episode perdana Baca Rito Lama kali ini, kita akan membahas terkait dengan tunjangan hari raya. Hari ini kita sudah mengundang dua teman-teman kita yang akan menjelaskan terkait tunjangan hari raya ini. Kita sudah mengundang Mas Bayu sebagai Customer Officer di KPPN Solok dan juga Bapak Ilyas Rosadi sebagai Kepala Seksi di KPPN Solok. Nah Pak, kan hari raya udah dekat nih Pak, udah hamin berapa Lebaran dan berita juga udah tersebar di mana-mana, udah banyak headline terkait dengan tunjangan hari raya ini. Ada yang bilang tunjangan hari raya bakal dicairkan H-10. Tapi di sisi lain, misalnya di pegawai swasta atau bukan pegawai negeri, ada yang masih kesulitan dalam pencairan THR-nya Pak. Ada yang masih menyicil-nyicil pencairan THR-nya, ada yang masih harus ditunda pencairan THR-nya. Kalau di pemerintahan sendiri, bagaimana sih Pak pencairan tunjangan hari raya ini? Mungkin kita bisa bertanya dulu ke Pak Ilyas dulu mungkin ya. Oke, siap. Terima kasih Bu Anggrey. Terkait dengan THR, memang ini suatu berita yang sangat menggembirakan bagi kalangan pegawai, khususnya pegawai negeri sipil, baik itu pegawai pusat maupun daerah ya. Seperti tadi disampaikan oleh Bu Anggrey bahwa di headline surat kabar banyak yang menyebutkan bahwa tunjangan hari raya harus dibayarkan H-10 ya untuk PNS ya. Dan itu satu kabar baik. Dan saya rasa insya Allah sebagai para pegawai yang bertugas dalam penyaluran THR tersebut, saya dan Mas Bayu diantaranya akan bekerja all out agar tugas yang kami emban itu dapat terlaksana dengan baik. Oh begitu ya Pak. Oh mungkin untuk spesifiknya lagi, mungkin kita tanya langsung ke CSO kita, bagaimana sih peran KPPN dalam pencairan THR? Oke, terima kasih Mbak Anggrey. KPPN dalam hal ini kita di KPPN Solo itu kita mengelola yang namanya pembayaran gaji seluruh pegawai pemerintahan. Nah, terkait hal ini dalam artian kita membayar karena lagi booming terkait tunjangan hari raya, seperti itu kita biasanya juga membayarkan. Kalau di swasta biasanya membayar, perusahaan itu membayar kepada buruh atau pegawainya atau yang berkepentingan dengan mereka, di kita juga seperti itu. Jadi peran KPPN itu membayarkan tunjangan hari raya kepada pegawai negeri sipil yang memang menjadi kewenangannya, pegawai negeri sipil yang terpusat seperti itu Mbak. Wah, terima kasih penjelasannya Mas Bayu. Nah, ternyata yang paling sensitif terkait dengan tunjangan hari raya ini adalah besarannya, nominalnya nih Pak Mas. Kira-kira berapa sih nominal untuk pembayaran tunjangan hari raya ke pegawai negeri sipil? Nah, kalau untuk nominal tentunya kan akan berdasar dari petunjuk teknis gitu yang mengatur terkait dengan penyaluran THR tersebut. Dan kebetulan pada kesempatan ini aturan tersebut belum terbit ya. Tapi kalau kita merujuk pada aturan sebelumnya, nah bisa kita tanyakan ke Mas Bayu sebagai CSO di KPPN Solo. Oke, silakan Mas Bayu. Baik, secara teknisnya kalau untuk tunjangan hari raya kita biasanya berpedoman pada regulasi yang ditetapkan. Sampai saat ini Kementerian Keuangan belum mengeluarkan regulasi tersebut. Namun berpatokan pada tahun-tahun sebelumnya, terutama di tahun kemarin ya, karena memang pembayaran yang namanya tunjangan hari raya itu biasanya kita melihat juga kondisi keuangan negara. Ya, seperti tahun kemarin, akhir tahun kemarin kita membayarkan sebesar penghasilan yang diterima di satu bulan, gaji yang diterima biasanya. Oh begitu ya Mas, berarti kita tetap harus menunggu peraturannya ya Mas ya? Tentu kita harus menunggu peraturan lebih lanjut karena bagaimanapun kita untuk membayarkannya juga berdasarkan petunjuk teknis yang nanti akan diterbitkan oleh instansi terkait. Dalam hal ini mungkin bisa jadi di Kementerian Keuangan atau
di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Wah, berarti Pak, Mas, pegawai negeri harus ramai-ramai ya ke KPPN untuk ngambil THR-nya? Atau gimana sih, Mas? Saya rasa tidak perlu ya, karena memang sih waktu dulu sebelum ada COVID atau sebelum ada wabah ini, setiap petugas yang akan melakukan pencairan dana itu petugas dari namanya satuan kerja ya. Satuan kerja itu harus datang ke kantor, ke KPPN untuk mengajukan pengajuan pembayaran, Pengajuan tagihan ya, gitu pengajuan ya, Pak, ya? tagihan yang mereka ajukan gitu kan. Nah, tapi sesuai dengan keadaan sekarang dan rasanya itu cukup bahaya juga ya, kalau misalnya dari satuan kerja harus datang ke sini gitu kan. Jadi sekarang ada terobosan atau inovasi yang ada di seluruh kantor pelayanan perbendaharaan atau KPPN terkait dengan menghadapi wabah COVID ini gitu. Dan untuk lebih jelasnya mungkin bisa dijelaskan bagaimana caranya sama Mas Bayu gitu. Oke, terkait pencairan tagihan itu nggak perlu lagi satker berbondong-bondong KPPN. Kalaupun ke KPPN mungkin untuk konsultasi, tapi yang ke KPPN seharusnya bukan pegawai juga, tapi bagian keuangan. Jadi, khusus gitu ya? iya, di bagian keuangan mewakili dari kantor instansi pemerintahan yang memang wilayah pembayarannya di KPPN Solo itu sekarang cukup secara digital. Mereka secara online mengirimkan dokumen ke KPPN tanpa perlu bertatap muka, berinteraksi langsung, sehingga juga menghindari adanya penyebaran COVID gitu kan. Dan nanti hasilnya juga secara real time akan diketahui sama mereka. Wah, keren juga ya. Jadi semuanya udah online ya, Mas ya. Gak perlu lagi ke KPPN. Baik, ternyata PNS-nya juga nggak harus ke KPPN ya, Mas. Harus ke petugas satkernya aja. Kemudian petugas satker yang akan berkoordinasi dengan pihak KPPN. Seperti itu ya, Pak. Kalau boleh tahu, aplikasi apa sih yang berhubungan dengan sistem online ini, Mas? Oke, secara teknisnya ada beberapa aplikasi yang untuk terutama terkait dengan pembayaran THR ini. Itu yang pertama pasti aplikasi gaji. Oke, yang kedua pasti aplikasi untuk pembuatan tagihan. Dan yang terakhir pasti nanti aplikasi untuk memverifikasi berupa PIN seperti untuk keamanan. Jadi meskipun kita secara online, tapi tetap kita harus memenuhi tingkat keamanan teknologi informasi. Jadi tidak sembarang atau tidak seluruh apa yang kita terima itu bisa langsung kita verifikasi. Jadi di situ karena kita mengurus terkait keuangan negara, jadi tingkat keamanan juga harus tinggi. Tidak hanya pencairan. Seperti itu. Berarti walaupun online, keamanan sudah terjamin ya, Mas ya? Pasti. Cukup sekian penjelasan tentang tunjangan hari raya kali ini. Ternyata KPPN memiliki peran yang sangat besar dalam penyaluran tunjangan hari raya pegawai negeri. Kami berterima kasih kepada Mas Bayu dan Pak Ilyas yang sudah bersedia hadir dan menjelaskan terkait pembayaran THR. Jangan lupa untuk selalu follow up Baca Rito Lamak dan sampai jumpa di video selanjutnya.